Dirbo. Muhammad Razik. Dirbo. Nabila. Dirbo. Nafis. Dirbo. Noval. Dirbo. Mana Noval? Alia. Nazifatul. Rahmat. Rizky. Dirbo. Mana Rizky-nya? Rizky. Sonia. Oh, Sonia tidak hadir ya. Ulil. Dirbo. Ashifa. Dirbo. Lanjut. Farhan, mana Farhan? Arini. Juliani. Raisa. Panaya. Mufidah. Gimana Mufidah? Oke, dan selesai. Sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak ibu bangga tidak jadi warga negara Indonesia? Bangga. Indonesia itu lambang negaranya apa itu? Merah putih. Hah? Garuda. Ah, burung Garuda. Sekarang kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Ikuti bersama-sama ya. Semua berdiri. Oke, selesai. Selesai, silakan duduk anak ibu kembali ke tempatnya. Nah, seperti biasa, semoga dengan tetap menyanyikan lagu wajib, anak-anak ibu rasa cintanya terhadap tanah air, rasa bangganya terhadap Indonesia akan semakin meningkat. Oke, silakan seperti biasa sebelum mulai belajar anak-anak ibu buka buku apapun yang ada di mejanya. Kita kegiatan literasi 5 menit dulu. Silakan baca buku apa saja. Tidak ada yang tidak membaca ya nak.
Cukup, silakan ditutup lagi bukunya. Sudah selesai bacanya. Dah, ditutup lagi buku bacaannya. Yang ada di meja hanya peralatan tulis. Keluarkan buku matematikanya, alat tulis. Semua buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silakan dimasukkan ke dalam laci. Nah, kalau buku anak-anak mulai. Sudah, nak? Sudah? Semua menghadap ke depan jika sudah selesai. Mejanya tolong dirapikan lagi. Nah, luruskan. Kalian lurus sama kawan-kawan. Sudah? Bisa lagi fokus? Bisa semangat? Bisa. Coba ibu kelas dulu. Tepuk tunggal. Ah, masih ada yang belum fokus. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ah, dah, fokus ya. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ah, tepuk tunggal tapi dia tepuk 2 kali. Tunggal itu sah. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Oke. Nah, bisa semangat? Dah. Kita mulai pembelajaran. Dah, pembelajaran hari ini anak-anak ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu akan belajar tentang menghitung jarak, waktu dan kecepatan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan dan waktu. Nah, hari kemarin anak-anak ibu sudah membahas sedikit tentang
berangkat ke sekolahnya pakai apa, Nak? Motor. Nah, ada yang pakai sepeda. Apa lagi, Nak? Jalan. Ada yang jalan. Ada yang diantar orang tuanya pakai motor. Itu kalau anak-anak ibu berjalan dari rumah atau pakai motor, mana kira-kira yang lebih cepat sampai, Nak? Hah? Pakai? Tentu pakai motor. Karena motor itu memiliki kecepatan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang mengetahui atau menghitung jarak waktu dan kecepatan dengan benar. Lanjut lagi membahas atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal cerita materi kecepatan ini. Jadi nanti anak-anak ibu akan ibu berikan soal cerita tentang materi kecepatan. Oke, selanjutnya sekarang anak-anak ibu silahkan anak ibu perhatikan ke papan tulis apa yang ada di video yang ibu tampilkan ini.
Ya boleh. Nah, kecepatan itu adalah perbandingan antara satuan jarak dan waktu. Misalnya seperti ini. Nah, anak-anak ibu berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6, sampai di sekolah pukul 7. Itu berapa kira-kira kecepatan yang akan yang anak-anak ibu pakai ketika membawa sepeda? Berapa kira-kira? Itu bisa kita ukur. Nah, nanti anak-anak ibu akan belajar tentang mengukur menghitung kecepatan dan waktu. Sekarang kalau jarak, siapa yang tahu apa itu jarak? Hah? Misalnya ketika ibu berdiri di sini, tiba-tiba ibu sudah ada di sini. Nah, yang dikatakan jarak itu yang mana? Berpindah ibu tadi. Ketika ibu berada di sini, lalu tiba di sini, berarti ibu sudah berpindah kan? Nah, itu yang dikatakan jarak perpindahan tempat itu. Nah, dari awalnya di tempat yang sebelah sana, lalu ibu sampai di sini. Oke. Sekarang waktu itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap kecepatan. Kalau semakin cepat waktunya, berarti tandanya kecepatan kita membawa motor itu adalah lebih tinggi, karena waktu yang kita gunakan untuk sampai ke sekolah, biasanya kita sampai sekolah 10 menit. Sekarang anak ibu sampai sekolah 5 menit. Berarti itu tandanya apa? Tanda ibu bawa motor hari ini lebih cepat. Oke, sekarang coba anak ibu perhatikan lagi video pembelajaran yang ibu tampilkan.
Kira-kira itu video apa, Nak? Video perjalanan seseorang. Nah, di sana tadi ada namanya menghitung rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghitung kecepatan? Kecepatan yang seseorang itu sampai ke sekolah itu ada namanya kecepatan rata-rata, jarak yang ditempuh menggunakan satuan waktu. Nah, sekarang untuk menghitung kecepatan, anak ibu akan bertemu dengan namanya segitiga Jokowi. Kenapa segitiga Jokowi? Kenapa segitiga Jokowi? Karena jarak itu kita singkat dengan huruf apa? J. J itu berarti sama dengan Jarak. jarak. Kecepatan kita singkat dengan K. K. Waktu. Waktu kita singkat dengan W. Jadi Jarak. jarak, kecepatan, dan waktu kita singkat dengan namanya segitiga Jokowi. Nah, J itu berarti jarak. Coba anak-anak ibu. W itu K itu berarti kecepatan. Dan W itu adalah waktu tempuh. Berapa waktunya anak-anak ibu membawa motor ke sekolah? Berapa waktu yang dipakai? Berapa kecepatannya? Anak-anak ibu sudah tahu kok. Sudah bisa bawa motor, Nak? Belum ya. Usah sekarang ya. Nanti kalau udah SMP baru belajar motor ya. Sekarang nanti bawa ugal-ugalan pula. Nah, jadi kita pakai tadi dengan menggunakan apa, Nak? Rumus apa? Jokowi. Rumus Jokowi itu siapa? Presiden. Presiden siapa? Kita. Kita. Presiden kita. Kita ini siapa ini, Nak? Indonesia. Masyarakat Indonesia. Bagus. Nah, jadi anak-anak ibu akan belajar tentang coba perhatikan papan tulis. Kita menghitung rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Setelah itu, nampak di sini segitiganya, Nak? Nah, segitiga Jokowi. Nah, bagaimana ketika kita ingin menghitung jarak saja? Misalnya, kita sudah tahu kecepatannya, sudah tahu waktunya. Kita pengen tahu berapa jarak antara rumah kita ke sekolah. Sedangkan kalau dihitung waktunya, kita sampai dalam waktu 5 menit. Kecepatannya misalnya 20 km per jam. Nah, kemarin anak ibu sudah belajar tentang satuannya ya, Nak? Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Kalau jarak, berarti yang ditanya, apa yang ditanya kalau jarak? Yang ditanya berarti J, tapi jarak disingkat dengan J. Taruh tonggal, taruh ganda, taruh
Sekarang ibu punya soal cerita. Anak-anak ibu, soal cerita ini nak sama caranya dengan mengerjakan soal-soal yang lain. Bedanya soal cerita ini nak, dia ada kalimat pengantarnya dulu. Itu yang anak-anak ibu harus pahami. Coba lihat. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Berapa jaraknya nak? Berapa waktunya? 2 jam. Dan menempuh jarak 90 kilo. 90 kilo itu lumayan jauh ya nak. Kalau jarak ini kita satu waktunya adalah kilo dan juga meter. Kalau kilo itu untuk yang lebih jauh. Oke. Yang ditanya apa? Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya? Kalau soal cerita, anak-anak ibu di pembelajaran sebelumnya juga sudah belajar tentang soal cerita kan? Jadi apa yang kita lakukan pertama kali? Kita buat apanya yang diketahuinya terlebih dahulu. Kira-kira apa yang diketahui di sini nak? Apa yang diketahui di sini? Apa? W. Oke. W berapa nak? 2 jam. Oke, W-nya 2 jam. J-nya berapa nak? 90. Yang ditanya apa nak? K. Berarti bagaimana rumusnya? Rumus yang mana yang kita pakai? Rumusnya K sama dengan J per Oke, J per W. Di sini ada rumusnya J per W. Berapa J-nya tadi nak? 90. W-nya berapa nak? 2. Oke, 90 bagi 2. Berapa? Noval, 90 bagi 2 berapa Noval? 90 bagi 2 berapa? 45. Dah, bisa mengerti? Bisa paham? Oke. Jadi itu adalah kalau kita mencari jarak. Sekarang, kalau anak-anak ibu sudah mengerti, tadi anak-anak ibu juga sudah melihat video perjalanan seorang anak yang di sana terdapat satuan jaraknya, waktu dan kecepatan. Sekarang ibu mau bagi anak ibu menjadi 4 kelompok. Kelompok biasa ya nak, kelompok yang heterogen seperti yang dibagi. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Tidak usah bawa meja. Silahkan pindah ke kelompoknya saja. Kalian aja yang berpindah. Cepat. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan panggil ibu, tanya baik-baik ya, yang akan ditanyakan, tapi bukan jawabannya. Ikuti perintah yang ada di LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, 1.
silakan dikerjakan nah. Ya, buat namanya di silakan dikerjakan menghitung sesuai rumus yang ada di papan tulis. Nah, silakan bekerja.
Oke, sudah selesai. Silakan dikumpul lagi. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Kelompok 1 mana? Oh, sudah selesai kumpul. Perwakilan kelompok berdiri ke depan satu-satu. Oke, dah. Lanjut lagi. Silakan lanjut ke depan. Oke, siapa lagi kelompok mana yang mau maju ke depan dulu? Kelompok 3 dulu lah. Kelompok 3. Kelompok 3 berdiri satu orang ke depan. Kelompok 1, kelompok 1 lagi. Nah. Oke, kelompok 1 lagi. Nah, udah berempat ya. Baiklah. Anak-anak ibu akan membacakan Oke. Kelompok dimulai dari kelompok berapa dulu? 1. Oke, kelompok 1. Bacakan. Oke, kamu. Ibu mau lah dulu kelompok berapa lah dulu yang paling tandang lah dulu. Yang paling tandang dulu. Nah, kelompok 3. Kelompok 3. Nah, seperti biasa caranya, perkenalkan nama kelompoknya, perkenalkan temannya, dan bacakan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3, saya Novel 3 PBB. Nah, 1. Jarak kota Padang ke Bukit Tinggi adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh dengan mobil selama 2 jam. Sedangkan kecepatan rata-rata mobil tersebut diketahui kecepatan 60 km per jam. Jarak 120 km per jam. kilometer nak. Baca lengkap-lengkap ya. Waktu 2 jam. Oke. 2. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau Pasundan. Nah, cukup. Selanjutnya hasil sudah ya. Sama hasil jawabannya berapa? Hasil jawaban yang pertama. Kelompok 1 berapa jawaban yang pertama? Sama? Iya. Kelompok 1 nak, berapa jawabannya? Sama nak? 60 kilo. Kelompok 2 juga mungkin 60 kilo. Berapa kelompok 2? Sama? Kelompok 3 yang bacakan ya. Kelompok 4 60 kilo. Nah, jadi jawabannya jarak yang kecepatan yang dipakai adalah 60 km per jam. Ada yang berbeda kelompok lain jawabannya? Ternyata jawabannya sama. Selanjutnya bacakan hasil jawaban. Lanjut hasil jawaban yang ke kelompok 4 lagi. Bacakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Teman-teman saya ini pada bicaranya ada di belakang. Tempo yang diperlukan sekitar untuk sampai ke rumah minyak yang diketahui, yaitu jarak 30 km. Nah, oke. Sudah? Oke, selanjutnya Ibu mau kelompok lagi Naya.
nanti ibu akan berikan lagi latihan untuk mencek apakah anak-anak ibu nanti paham tidak. Nanti di akhir kita akan lakukan evaluasi. Nah, ibu tadi sudah belajar apa saja yang kita belajar tadi, nak? Rumus apa? Nah, rumus Jokowi menghitung jarak, kecepatan dan waktu. Sudah bisa anak ibu nanti kalau diberikan soal bisa mengerjakan, menyelesaikannya? Sudah paham soal ceritanya? Kalau kita mencari soal cerita, apa yang kita tanya? Kita buat dulu, nak. Yang diketahui. Kita cari dulu, kita pahami dulu apa yang diketahui dari soal. Misalnya kalau diketahui dengan oleh soalnya J-nya sudah diketahui, kita tulis J-nya berapa kalau diketahui J, K-nya berapa kalau diketahui K. Nanti ada tadi di bawahnya kolom ditanya. Yang ditanya itu misalnya kecepatan, berarti kita tulis kecepatan. Nah, buat tanda tanya, paham? Nah, itu nanti cara mencarinya kita masukkan lagi rumus segitiga. Oke. Sudah paham semuanya? Ada anak ibu yang belum paham? Sudah bisa menggunakan rumusnya? Nah, kalau sudah paham anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang. Dari mana senangnya? Dari hati. Dari hati ya. Berarti dia ikhlas senangnya. Langsung dari hati, tidak dibuat novel. Tidak. Dari hati. Berarti novel ini hatinya tuh lus, tidak dibuat senyumnya dari hati. Mana yang senyum novel dari hati itu ibu Nia cari? Saya ganteng novel senyum nggak? Siapa yang novel ganteng kalau senyum? Tidak, Bu. Nah, sekarang kalau sudah mengerti semuanya, silakan ambil posisi sesuai tempat duduk semula.
10 menit ya waktunya. Kelas itu.
Oke, sudah selesai waktunya, sedikit lagi waktunya 2 menit lagi nak.
Dah. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak ibu nanti belajar lagi sama guru agama ya nak. Nah, nanti sebelum pulang anak-anak ibu jangan lupa perhatikan alat-alat tulisnya, jangan ada yang tertinggal, dan pulang nanti hati-hati ya nak, karena nanti siang tidak belajar lagi sama ibu. Nah, kita akhiri